Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-64 dari 86 topik. Sistem Hukum, bagian kedua. Komponen dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman antara lain, 1. Struktur hukum atau legal structure. Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya, menyangkut pula kinerja hukum. 2. Substansi hukum atau legal substance. Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu the actual rules, norm, and behavior pattern of people inside the system. Substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah keseluruhan aturan hukum, termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis, law in books, maupun tidak tertulis, living law, serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam perlindungan konsumen, substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. 3. Budaya atau kultur hukum atau legal culture. Budaya atau kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu tuntutan, permintaan, atau kebutuhan yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum, yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif. Sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi para ahli mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan. Menurut Rene David dalam bukunya Major Legal System in the World Today, penelitian secara mondial dengan cara perbandingan hukum memperlihatkan gambaran sebagai berikut. 1. Sistem hukum Romawi Jerman, Romano-Jerman, yang lazim dikenal dengan civil law, dianut oleh negara Eropa kontinental. 2. Sistem hukum common law, yang dianut oleh negara Anglo-Saxon. 3. Sistem hukum sosialis law. 4. Sistem hukum berdasarkan agama dan hukum kebiasaan, adat. Menurut Prof. A.G. Kloros dapat dikelompokkan ke dalam 3 sistem yaitu, 1. Common law. 2. Civil law. 3. Sosialis law. Berdasarkan sistem-sistem hukum di atas, maka sistem-sistem hukum yang berlaku di dunia adalah sebagai berikut. 1. Sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum di mana yang diutamakan adalah hukum tidak tertulis, yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Sistem Anglo-Saxon yang biasa disebut sistem common law merupakan sistem hukum yang menjadikan jurisprudensi sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Jurisprudensi ini merupakan keputusan-keputusan hakim mengenai suatu perkara konkret yang kemudian norma-norma dan asas-asas hukum, yang kemudian mengikat bagi hakim-hakim berikutnya, di dalam memutus suatu perkara yang memiliki karakteristik yang sama dengan perkara sebelumnya.
Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian wilayah-wilayah yang dikuasakan ke tangan lord dan rakyat harus menyewanya kepada lord tersebut. Kekuasaan lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan minoral court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh lord sendiri. Akibatnya, muncul kesewenangan dan berbagai penyelewengan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry II, tahun 1154 sampai tahun 1180. Pengertian, judge made law, dalam sistem hukum common law ialah bahwa hakim memiliki peranan dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat didasarkan pada kasus-kasus konkret, sehingga hukum dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, untuk mencapai kepastian hukum. Maka dikembangkanlah sistem preseden, di mana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu yang menyangkut suatu perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim dalam menerapkan preseden justru akan melahirkan ketidakadilan, maka hakim harus menemukan faktor atau unsur pembedanya. Konsep negara hukum Anglo-Saxon atau dikenal sebagai Anglo-Saxon Rule of Law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey, Inggris, menekankan pada 3 tolok ukur: A. Supremasi hukum, Supremacy of Law, B. Persamaan di hadapan hukum, Equality before the law, dan C. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan, The Constitution based on individual right. Sumber hukum sistem hukum common law adalah: A. Putusan-putusan pengadilan atau hakim, judicial decision, yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi tidak juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip baru, jurisprudensi. B. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara. Dengan demikian, hakim bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan yang lama. Aliran hukum ini menyebar dari daratan Inggris kemudian ke daerah-daerah Commonwealth atau persemakmuran, bekas jajahan Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan sebagainya. 2. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Dalam sistem hukum civil law, hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis yang telah dikodifikasikan secara sempurna dan lengkap. Sejarah kelahiran hukumnya hanya dilihat dari aspek legalitas formal. Hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan formil yang proses pembentukannya melalui lembaga legislatif, sedangkan hukum yang lahir di luar proses lembaga legislatif harus dianggap sebagai hukum yang tidak mempunyai otoritas sebagai hukum terapan yang mengikat. Sistem hukum civil law, hukum sengaja dikonstruksi dalam bentuk rumusan tertulis yang disusun secara sistematis dalam kitab hukum perundang-undangan, dan hakim terikat secara ketat untuk menerapkannya secara apa adanya. Tertutup bagi hakim untuk menafsirkan hukum meskipun hukum terasa gersang dari nilai-nilai keadilan. Salah satu karakteristik utama dari civil law ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan atau terkodifikasi sebagai sumber hukumnya. Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut kepada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikanlah hakim. Hakim memiliki kedudukan pasif dalam penerapan aturan hukum tersebut. Hakim akan menerjemahkan suatu aturan hukum, apabila telah terjadi sengketa di antara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut, ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat para pihak-pihak yang bersengketa. Penggunaan aturan hukum tertulis di dalam civil law kadangkala memiliki kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat selalu dinamis. Oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang. Sistem Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama. Oleh karenanya sering pula disebut sistem hukum kodifikasi. Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi hukum abad 18 sampai dengan abad 19. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, norma hukum harus tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa suatu undang-undang harus bersifat umum, atau algemen, umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau objeknya. Undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas untuk menerapkan undang-undang secara mekanis. Sumber hukum pada sistem civil law meliputi: A. Undang-undang yang dibentuk pemegang kekuasaan legislatif, B.
peraturan-peraturan yang dibuat pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. C. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan civil law berkembang di negara-negara Eropa daratan barat. Pertama kali di Perancis, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa barat lainnya seperti Belanda, Jerman, Belgia, Swiss dan Italia, selanjutnya berkembang ke Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Perbedaan sistem hukum Anglo-Sakson dan Eropa kontinental membawa pengaruh bagi sistem pembuktian dalam peradilan negara-negara yang menganut sistem-sistem hukum tersebut. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Sakson, seperti Amerika dan Inggris, menggunakan sistem juri pada peradilannya dan pembuktian diutamakan pada adanya saksi dan bukti tertulis hanya merupakan penunjang dari keterangan saksi, sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, seperti Belanda dan Perancis, pembuktian diutamakan pada bukti tertulis. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laben, Julius Stahl, Fichte, dan Iain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Ave Daisy dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu a. Perlindungan hak asasi manusia, b. Pembagian kekuasaan, c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, d. Peradilan tata usaha negara. Itulah materi topik ke-64 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.